Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffiano Jafar Putra, biasa dipanggil Neo atau Rian. Antah berantah, karya Raffiano Jafar. Berawal dari pesawat kertas yang hilang di antah berantah. Tempatnya sepi, bagaikan mimpi. Memandangi bidadari dalam cerita fiksi. Bertanya-tanya kepada dunia, mengapa maka di atas padi berlaut kepanggil nama semua manusia fiksi. Hamparan laut yang luasnya tak bisa dibaca, kesepian di atas kapal. Malam pun tiba, awan pun mulai menangis, tapi ada bulan. Bangun pada pagi hari, terombang-ambing di atas kapal dengan rasa tidak nyaman. Tapi ada jam besar yang terpampang. Seketika semuanya putih. Tidak ada kapal, tidak ada bintang, tak ada loh. Hanya ada nasi gula. Pesawat itu telah datang dari kehilangan. Negeri ini kini mati, tak terasa telah dilewati. Inilah kita, bangsa tak beriman, dipimpin gubernur tanpa paman. Kitalah penerus bangsa ini, bangsa seribu bahasa, selaksa kosakata, pernah dicengkram Belanda, ditangkap lalu matilah para syuhada. Negeri ini, negeri itu, negeri seribu babi ibu. Kita butuh pemimpin baru, membawa kedamaian di tanah kelahiran. Perindu negeri madu, perindu menginginkan dunia tanpa korupsi, tanpa ini, tanpa itu, tanpa tidak tahu. Mereka makan sambal tanpa perasaan. Mereka menunggu generasi baru. Negeri madu, negeri ini, negeri itu, negeri seribu babibu. Tidak ada kedamaian, tapi banyak toleran. Banyak kekerasan tersebar. Wabah mendatang, semuanya hilang. Terima kasih Neo untuk nama panggilan baru. Iya. Neo udah hilang sekarang. Oh, nama baru. Neo kan masa lalu juga. Baik. Sekarang siapa? Rian. Rian. Aku kalau nggak salah panggilnya Rian. Ini saya silakan Ratih untuk memimpin diskusi dengan Mas Heri Chandra dan Tiang boleh kesini ke depan. Nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati dari Bapak pembicaranya Bapak Heri Chandra Santoso. Ya Bapak, senang sekali bisa bertemu pada siang hari ini pada acara Renjana Akhir Pekan. Berikutnya
yang saya juga hormati dari adik Raheyan Neograferian Biputra, penulis buku Santri Pondok Pesantren Nurul Huda Polaman Wijen Semarang. Terima kasih kita sudah dipertemukan dalam acara pada siang hari ini untuk membahas judul bukunya Aku Bangga Jadi Santri. Nah, ini kecil-kecil cabai rawit ya Pak Naka ya, sudah menghasilkan beberapa buku. Saya agak sedikit minder ini karena saya sendiri sebagai seorang guru baru beberapa buku saja yang sudah saya cetak, karya puisi hanya beberapa, tapi adik kecil ini sudah berhasil meluncurkan beberapa buku ya Dek ya. Nah, jadi kayak minder sendiri, guru nih hanya beberapa, muridnya malah lebih banyak lagi pengalaman-pengalamannya. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas buku yang dari Dek Raheyan hasilkan, kemudian dari pembicara Bapak Heri, Pak Heri saja ya Pak ya. Kebetulan namanya sama seperti almarhum Bapak saya, Bapak Heri juga. Jadi di sini kita akan sama-sama membahas hasil-hasil karya dari Bapak Heri, kemudian dari Mas Raheyan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Heri dulu atau Mas Raheyan dulu, monggo. Dari Pak. Oke, Mas Pak Heri dulu aja, monggo. Pak Heri saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan setia Naka Andrian selaku sahibul hajat di acara rencana akhir pekan ini, juga Bu Manajer Kendal Tekstil Mbak Ulfa. Yang saya hormati pula Mas Ari Bubut, ini senior, sosok yang patut diteladani di tlatah Kabupaten Demak. Bentar lagi mau pindah-pindah. Yang tendang mau pindah-pindah. Kayaknya keduanya harus saling diskusi. Yang saya hormati pula Mas Rian Neo atau Neo dulu ya, selaku penulis, selaku pujangga, yang saya juga turut ikut bangga sekaligus ikut support selalu lah ya. Dan yang berikutnya Mbak Bu Ratih, Bu Guru Ratih yang saya hormati. Kemudian ada Mbak Salis yang turut ikut dalam majelis puisi kali ini, sama ini Kang siapa lu? Narendra ya. Ini berarti memang ceritanya kakak adik ya. Luar biasa, Mas Ari Bubut sudah melahirkan dua seniman asal Demak yang mungkin ke depan akan kita tunggu bagaimana karya-karya berikutnya. Oke, Bapak, Ibu, kawan-kawan yang saya hormati, Mbak Ratih juga Rian, dalam membaca Aku Bangga Menjadi Santrinya Rian ini, saya kira kemarin saya dikirimi dalam bentuk e-book. Saya membaca ada 52 puisi ya, Rian ya, kalau tidak salah. Dan di sini saya mengulas dan kita ore-orean lah Mas ya, yang patut lah ya apresiasi. Judulnya Ketika Anak Kecil Bicara Korupsi, sebuah pembacaan Aku Bangga Jadi Santri, sehimpun puisi karya Raheyan Neograferian Biputra. Saya memberikan tajuk Ketika Anak Bicara Korupsi. Nah, bicara korupsinya juga menarik lewat puisi. Ini kan jarang-jarang ya anak kecil bicara korupsi ya. Ini kan wong tua wae kadang-kadang ono sing peduli, ono sing ora, dan kadang-kadang justru malah orang tua yang mengajarkan kita korupsi itu sendiri begitu. Dan ternyata sosok Rian ini justru dia melihat dalam dimensi lain korupsi itu seperti apa dan dia tuangkan melalui medium puisi. Nah, saya mulai dari prolog. Nah, prolog saya ini selalu mulai dari bahwa karya yang lahir selalu hadir dari ruang ide dan gagasan. Ia hadir tidak dari ruang hampa. Nah, maka dari itu kemudian lahirlah berbagai karya-karya yang mendunia yang kita nikmati sampai sekarang.
epos yang terkenal kan ada Mahabharata karya Resi Vyasa Krishna Dwipayana. Kalau di India misalnya, kalau Ramayana karya Walmiki misalnya, itu juga sangat terkenal. Nah, apakah mereka lahir dari ruang kosong? Saya kira kan tidak. Dan kita nikmati. Kalau di Indonesia yang kerap kali diperbincangkan kan karya-karyanya tetralogi Bumi Manusia ya, yang novel Bumi Manusia itu yang paling terkenal misalnya. Kalau puisi saya kira lebih banyak lagi. Karya-karya puisi ini lebih banyak lagi yang dibikin oleh para maestro, para pujangga besar. Kalau di Jawa itu ada Ronggo Warsito misalnya. Kalau di era modern kita mengenal ada W.S. Rendra, ada Khairil Anwar dan sebagainya begitu. Apakah mereka hadir dari ruang kosong? Kalau menurut Neo, enggak ya, oke enggak. Rian deh, katanya Rian. Enggak ada ruang kosong. Nah, artinya apa? Dari proses itu semua kan begitu besar sebenarnya energi yang dikeluarkan orang ketika menulis. Nah, pertanyaannya untuk apa mereka menulis? Terus dan dapat apa dari aktivitas menulis? Ini mendasar sekali. Nah, artinya saya kira Rian melahirkan Aku Bangga Jadi Santri. Saya meyakini ini karena dorongan yang besar, karena ada sesuatu letupan api di dalam diri si Rian. Ini nanti mungkin aku akan nanya ya, nanti di akhir setelah saya selesai. Saya selalu meyakini bahwa ketika seseorang berkarya, dalam konteks ini adalah sastra, ini selalu ada letupan, ada dorongan. Bahasa praktisnya motivasi dalam diri ya. Nah, motivasi, dan saya mengibaratkan itu seperti nyala api gitu. Nah, di diri Rian ini sudah ada nyala api. Nah, saya meyakini ia lahir dari Rian sendiri setelah dipantik oleh bapak ibunya. Ya, saya kira tidak bisa dipungkiri bahwa proses tumbuhnya, proses kreatif itu selalu lahir dari proses, kalau di pendidikan itu nurturing, pengasuhan. Nah, pengasuhan sosok orang tua Mas Ari Bubur dan istri saya kira sangat besar ketika melahirkan Rian yang kemudian membukukan buku-buku puisi di dalam Aku Bangga Jadi Santri ini. Nah, kemudian menulis kreatif pada intinya adalah tentang mengkomunikasikan ide-ide kita melalui cerita, dan motif dapat menjadi cara yang sederhana dan mudah untuk mengekspresikan sesuatu yang mungkin sulit kita lakukan dalam percakapan biasa. Nah, ini banyak juga. Saya melihat, dan tadi juga ngobrol sama ayahnya begitu, Mas Ari, sosok Rian ini sebenarnya sosok pendiam. Pendiam. Nah, dalam keterbatasan dia bercakap-cakap dalam keseharian, nah ternyata dia menemukan medium baru, Mas Ari, dan saya kira dia sudah menemukan melalui puisi. Nah, artinya apa di sini? Sarana ekspresi, puisi sebagai sarana ekspresi ini sudah dilakukan oleh si Rian ini. Dari 52 puisinya ini berikutnya. Nah, akhirnya Syahdan kita dihadapkan pada Aku Bangga Jadi Santri, sehimpun puisi karya Rakrean yang saya merasakan pula getaran-getaran daya dan pergolakan jiwa si penulisnya. Dan di sisi lain, memang buah pikir ini lahir tidak begitu saja. Saya selalu meyakini dia telah melalui berbagai tempa atau proses yang mungkin kita tidak semua pahami, entah itu dia di ruang percakapan di keluarga ataupun ruang di pesantrennya. Karena Rian ini pesantren sejak usia kelas 5 SD ya. Ini proses yang luar biasa. Dan aktif mulai menulis puisi 6 SD. Oke. Kelas 6 mulai menulis puisi. Oke, dan mana? Artinya di usia yang belia ini kan saya kira luar biasa. Kelas 6 itu ngapa biyen? Sing bener ya. Ya zaman usia semono jek pit-pitan, brusuhan kebon, layangan, bal-balan urung mari urung bali. Cakrit, boleh tebu, nanti diseneni mandore ngono kae. Nah, Rian ternyata di usia kelas 6 itu sudah mulai menulis puisi. Aku pun mulai mengenal tulisan sastra itu sudah di Alia sebenarnya. Mulai sadar untuk ada profesi menulis
menulis, orang-orang ternyata bisa menulis dan menulis bisa menghasilkan sesuatu, ada kepuasan dan sebagainya. Ini sejak bangku aliyah di Futuhiyah itu. Nah, Rian ternyata sudah menemukan itu sejak belia, sejak 6 SD. Nah, makanya di sini saya mengucapkan selamat pula pada orang tuanya yang dengan segala jerih payahnya itu sudah mengantarkan si putranya pada capaian ini. Ini saya kira tidak semua orang tua bisa ya. Artinya siapapun gitu. Dan ternyata Mas Ari Bubut bisa. Selamat ya Mas Ari ya. Jenengan sudah berprestasi menurut saya. Nah, itu sebuah pengantar, sebuah prolog dari saya. Nah, berikutnya saya kira saya memulai kepada materi seputar ada apa dalam aku bangga jadi santri ini. Nah, judul saya pertama ini saya beri judul Puisi Melawan Korupsi. Persoalan rasuah atau korupsi sepertinya memang sudah menjadi penyakit akut bagi Indonesia, sehingga Rian yang saat ini memasuki usia 14 tahun pun tak luput kuping dalam tanda kutip dan muntah ya mendengarnya, hingga kemudian ia merespon perilaku korup orang-orang anggota DPR, pejabat, menteri, bupati, wali kota, kades, bahkan hingga kepala sekolah. Nah, respon Rian ini saya kira didasari atas rasa prihatin sekaligus marah atas apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan dampaknya. Mata sosial dan mata batin Rian tajam dalam memotret semua itu, yang tentu saja kita melihat ini tidak didapatkan oleh mata sosial anak-anak seusianya. Nah, saya membahasakan orang yang bisa bersastra, orang yang menulis sastra ini sejatinya memiliki kepekaan mata sosial, mata batin, karena itu sebenarnya roh spirit dari sebuah karya. Seperti halnya mungkin kalau jurnalistik ya, tapi kalau jurnalistik itu lebih ke fakta yang dilihat ya. Kalau mata batin ya, aku yakin teman-teman wartawan itu tidak semua memiliki mata batinnya masih malah tidak punya malah. Nah, ini kelebihan dari seorang pujangga, novelis, cerpenis, dramawan, seorang teater misalnya, pemain teater dan sebagainya. Ada mata sosial dan mata batin yang sudah terasah ya. Ini yang tidak dimiliki oleh profesi-profesi lain mungkin ya. Nah, Rian ini seolah-olah mata sosial dan mata batinnya sudah tajam dan salah satunya memotret melihat persoalan korupsi di negeri ini ya. Oke. Nah, ini memang parah ya. Jadi ini sekadar main data aja karena saya juga seorang jurnalis ngomong yang berdata ya. Jadi indeks persepsi korupsi Indonesia ini memang parah. Jadi tahun 2002 atau tahun lalu ini tercatat 34 peringkatnya berada di peringkat ke 110 dari 180 negara yang disurvei. Bayangkan ini kan buncit banget ini. 110 dari 180 negara di dunia. Skor ini memburuk 4 poin dari tahun 2021. Jadi semakin parah. Ini memang ini seolah-olah menjawab bahwa setelah revisi Undang-Undang KPK ini memang betul-betul persoalan korupsi semakin akut dan komisionernya sendiri juga bermasalah, apalagi memang sepertinya KPK yang sebenarnya ini kan super body begitu, tapi ternyata kemudian dilemahkan oleh sistem itu sendiri dengan bahwa dia menjadi bagian dari eksekutif, jadi seolah-olah tidak lagi independen. Ini kalau dalam teorinya begitu ya. Jadi kenapa korupsi semakin parah? Ini ternyata ada lembaga yang ngurusin korupsi, ternyata itu seolah-olah memang dilemahkan. Semakin kesini seolah-olah ya semakin ngomong nih apa ya, semakin gampang. Kalau sebelumnya dipersulit bahkan ada sampai hukuman mati, kesini semakin longgar. Jadi persoalan yang Rian pikirkan di sini ini sebenarnya mikir negoro betul. Ini negoro, korupsi pun nggak bisa. Nah, tapi Rian pengen merespon itu dan ini saya apresiasi banget. Rian ikut juga ngurusi negara melalui puisi-puisi dalam jalur puisi yang melawan korupsi. Atas situasi ini Rian meluapkan melalui puisi-puisinya. Rian mungkin seperti kita juga bingung hendak protes kemana, karena kalaupun demo bisa jadi malah ditangkap polisi. Kalaupun kita mengadu ke wakil rakyat, nah lembaga DPR sendiri ternyata malah tingkat korupsinya paling parah. Ini kan betul-betul kita
dihadapkan pada negeri paradoks gitu. Kita betul-betul antah barantah betul ini kita nggak tahu gitu. Mungkin saja ke depan makin baik lah ya dengan adanya pemilu ya Mas ya. Kita tahu persoalan itu kita malah kadang-kadang malah pikiran melu bingung. Dan seperti ini juga soal korupsi. Maka puisi dalam konteks ini bisa mewakili jeritan jiwa. Ini meminjam istilahnya Franz Kafka. Jadi Franz Kafka ini salah satu sastrawan. Dia menulis itu salah satunya sebagai katarsis atau sebagai jeritan jiwa. Dia menghadapi problem pelik di keluarganya, menghadapi sosok ayahnya yang otoriter, ayahnya yang dominan. Nah ini dia meluapkan melalui karya-karya sastranya Franz Kafka ini, dan di sini kemudian dalam perkembangannya dimaknai oleh kawan-kawan kritikus sastra itu sebagai salah satunya jeritan jiwa. Nah, dalam bahasa lain, antologi puisi ini bisa saya sebut sebagai perwakilan dari ketika anak berbicara korupsi. Jadi secara umum cukup kuat di sini. Saya mencatat dari 52 puisi dalam buku ini ada sekira 8 puisi karya Rian yang bertema korupsi. Puisi-puisi itu yakni Negeri Ini, Si Endi, Susu Negeri Dewi, Perindu Negeri Madu, Politik Negeri Fanatik, Gayung Mbok Sinem, Pemimpin Baru, dan Teriakan Rakyat. Nah, teman-teman yang belum membaca mungkin kita simak salah satu puisi soal korupsi yang dibikin oleh Rian. Negeri Ini menjadi puisi pembuka yang ditulis Rian di dalam buku ini. Selamat datang di negeri ini, negeri tanpa menteri, dikuasai oleh mimpi. Banyak bidadari mondar-mandir mencari mani, banyak politisi mencari dugaan apakah ini, banyak menteri kehilangan jati diri. Mari ku perkenalkan manusia-manusia yang ada di sini. Ini Pak Didi yang selalu menanam padi di sawah. Ini Budi yang selalu membantu Pak Didi menanam padi di sawah. Ini Adi yang selalu mengejek si Budi. Ini Siti yang selalu membahagiakan si Adi. Tapi semua itu berubah semenjak korupsi melanda negeri. Tepuk tangan untuk puisi negeri ini. Jadi membaca puisi ini, saya misal ini puisinya tidak dilabeli, tidak dikasih nama ini karya si Rakrean Neografiar Biputra, saya tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa ini ditulis oleh sosok anak yang sebelia itu. Ya, dia artinya apa? Puisi ini syarat akan simbol, metafor, dan ironi. Nah, 3 unsur dalam puisi ini saya kira penting. Gitu. Simbol, metafor, dan ironi. Ini saya kira root spirit dari puisi yang cukup kuat. Siapapun yang berhasil memainkan ini, saya kira dia cukup berhasil dalam mencipta sebuah puisi. Ya. Ada negeri tanpa menteri dikuasai oleh mimpi. Gitu. Nah ini kan simbol banget, ya. Negeri tanpa menteri dikuasai oleh mimpi. Nah padahal Indonesia sebenarnya ada menteri, dikuasai oleh mimpi. Mimpi-mimpi ini nggak tahu, nanti Rian silakan menjelaskan. Ini kan bermain-main, artinya Rian sudah mampu memainkan diksi-diksi metafor, apa ya, bahasa-bahasa kias gitu. Terus kemudian ada lagi nih bidadari, ya. Bidadari apa yang dimaksud Rian bidadari di sini? Nah, nanti silakan dijelaskan. Sudah memasukkan simbol bidadari. Bidadari yang hasad mata, yang kita bayangkan di kitab suci Al-Quran, ya kan, dia cantik, bahkan aliran darahnya terlihat begitu kan, wangi misalnya dan sebagainya. Nah ini kan simbologi, simbol betul. Nah nanti silakan Rian kok bisa ketemu metafor ini dalam puisi ini, dia ilhamnya dari mana, ini menarik. Ada lagi Pak Didi, Budi, Adi, hingga si Siti. Nah ini kan majas, ya, majas yang seolah-olah itu mewakili. Kalau di teori itu ada pas prototo kayak gitu, pas prototo totem proparte misalnya. Nah ini kan teori-teori, dan si Rian bisa Mas Ari, meskipun dia belum tahu teori itu, ya ini sebenarnya perwakilan, mewakili bahwa kalau ini dijelaskan
Pak Didi mewakili apa, Budi mewakili siapa, ini bisa diurai gitu bisa. Ternyata si Rian memainkan itu di sini. Terus ironi. Nah, ironi ini kan juga sama. Ini kuat betul kalau puisi itu mengandung ironi, dan ini ironi juga. Ini ditutup tadi dengan semua itu berubah semenjak korupsi melanda negeri. Sebuah ending dalam sebuah puisi yang saya kira cukup kuat untuk mengikat makna-makna di sebelumnya. Pada puisi yang lain, ini tadi kayaknya dibaca ya, dibaca kakaknya apa ya tadi ya? Ya, si Andy. Si Andy. Ini hanyalah cerita fiksi belaka tapi mungkin menyentuh hati. Hanya ada sajak dan diksi. Suatu hari si Andy sedang mencari Adi, kakaknya sendiri. Si Andy menemukan banyak menteri, bidadari telah kaya sendiri. Si Andy pun menemukan si Budi sedang menanam padi. Aku bertanya, kenapa Budi masih menanam padi, bukannya menjadi menteri? Budi menjawab, karena kakakku nyogok rakyat kecil demi keuntungan duniawi. Sontak langit pun runtuh sendiri. Nah, ini kan menarik. Nah, dari dua puisi ini saya kira hampir sama tadi. Ada simbol, ada majas, metafor, ironi juga, dan ini seperti membentuk pola, Mas Arya. Ya, pola sama, menarasikan apa gitu, melalui kisah-kisahnya, melalui perumpamaan-perumpamaannya. Endingnya sontak langit pun runtuh sendiri. Ini hampir sama polanya dengan yang tadi, tapi semua itu berubah semenjak korupsi melanda negeri ini. Ada kayak tesis, sintesis, antitesis gitu, kalau dalam teori lain, dan ini polanya hampir sama. Nah, ini menarik saya kira dua puisi karya Rian ini yang bertema korupsi, saya kira ini cukup kuat. Nah, hampir serupa dengan puisi negeri ini. Pada si Andy, si penyair mengkomunikasikan persoalan korupsi dengan pintu masuk narasi cerita ringan, dialog antara si Andy, Adi, dan Budi. 3 simbol yang dirajut untuk memainkan diksi dan kata yang menyenggol soal korupsi. Kemudian diakhiri dengan larik menggedor, sontak langit pun runtuh sendiri. Terkesan main-main, tapi penulis saya kira berhasil menyuguhkan komunikasi yang baik dalam puisi. Artinya apa? Ya ini meskipun dengan simbol-simbol, tapi sebenarnya kita orang awam pun paham kok seperti itu maksudnya. Artinya persoalan korupsi seolah-olah meruntuhkan semuanya. Jadi yang awalnya tadi digambarkan seperti itu kemudian ditutup dengan puisi, ternyata puisi membolak-balikan segalanya. Ini cukup baik. Apa yang ditulis oleh Rian mengingatkan saya pada puisi menolak korupsi atau PMK, sebuah gerakan moral yang dilakukan oleh para penyair, para seniman Indonesia dalam rangka mengkampanyekan sikap anti korupsi kepada masyarakat melalui penerbitan buku antologi puisi, lomba baca puisi, lomba musikalisasi puisi, pemutaran film, diskusi, orasi budaya, dan sebagainya. Rian sebagai sosok santri saya kira sudah menjadi sosok santri yang mampu memahami santri itu sesungguhnya. Ada persoalan di mana dia dilahirkan. Saya memahami bahwa santri itu tidak hanya sekadar ngaji, ya Rian ya, sepakat ya. Santri tidak hanya ngaji, nggak hanya hafalan, nggak hanya setoran, bahwa labeling santri saya kira melekat juga sebenarnya pada siapapun yang peduli pada persoalan lingkungan masing-masing. Lingkungan masing-masing itu bisa terkecil, sedangkan atau lebih luas lagi dalam ini konteks kita berbangsa dan bernegara. Dan Rian bisa ambil posisi ini. Santri sejati saya kira santri yang tidak hanya ngaji, tulisan, teks, tapi ngaji dalam konteks luas. Persoalan ayat-ayat kauniyah ya bahasanya ya. Ayat-ayat kauniyah yang terhampar ini adalah ruang untuk dibaca. Nah, dan Rian di usia belia ini ternyata mampu membaca itu semua. Nah, artinya dalam posisi ini santri sesungguhnya saya kira sudah ada pada diri Rian, meskipun sebenarnya dia masih berproses ya, tapi sudah mulai ada dalam diri. Oke, satu lagi mungkin. Nah, Rian saya kira tak hanya menyuarakan persoalan bangsa seperti korupsi.
Ia pun menulis dengan tema lain dari bilik kediriannya sebagai seorang santri maupun sebagai seorang anak-anak. Usia 14 itu kan masih anak ya, karena orang boleh menikah itu kan kalau nggak salah menurut undang-undang itu sekarang 18-19 tahun untuk yang yang laki-laki apa yang ya sekitar itulah ya, artinya itu batasan anak ya menuju dewasa. Artinya Rian di sini juga tidak hanya ngurusi yang serius-serius mas, artinya persoalan-persoalan yang remeh-temeh kecil dunia mainan pun tetap ia coba garap melalui puisi-puisi. Saya kira saya contohkan 1-2 saja beberapa puisi yang menarik meskipun dia seperti main-main. Nah ini hanger, ini betul bacanya hanger. Yang maksudnya kamu hanger cantelan baju itu ya. Hanger, ini puisinya seperti ini. Kenapa dunia terasa runtuh sehingga langit pun bertanya kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi tak ada jawaban yang pasti. Andai keputusan sang ketua tak menjadikanku sebagai manusia tak bermakna. Kenapa? Sudahlah. Jadi dia kayak memang bermain-main sambil bertanya-tanya. Hanger, nanti jelasin ya. Hanger, kenapa kamu mengambil simbol hanger? Hanger kan bukan baju. Dan ini puisi pendek yang kayaknya sepertinya main-main, tapi aku yakin dia ingin meluapkan emosi dalam diri dia. Apa? Dia bertanya, tapi kemudian dia jawab sendiri dengan nada-nada keras atau sebal. Sudahlah. Nah terus ada juga lagi yang apa ya? Madu. Ini kayaknya terinspirasi dari corona ya. Oke. Perindu menginginkan dunia tanpa korupsi, tanpa ini, tanpa itu, tanpa tidak tahu. Mereka makan sambal tanpa perasaan, mereka menunggu generasi baru. Negeri madu, negeri ini, negeri itu, negeri 1000 babi bu. Tak ada kedamaian tapi banyak toleran, banyak kekerasan tersebar, wabah mendatang, semuanya hilang. Dan ini menarik Mas. Dan meskipun rada main-main ya, ada perulangan-perulangan reduplikasi itu istilahnya, tapi ini menarik, dia mampu ada diksi negeri 1000 babi bu. Negeri 1000 babi bu ini kan sebuah ekspresi untuk menggambarkan sesuatu yang abstrak melalui kata-kata. Babi bu, negeri babi bu, negeri 1000 babi bu gitu. Nah ini menarik. Ini misalnya dibikin judul juga menarik, negeri 1000 babi bu. Nah ini kan sesuatu yang abstrak yang ini kemudian dipakai untuk menggambarkan luapan jiwanya. Dia ingin menggambarkan banyak tapi dia sederhanakan melalui negeri babi. Aku yakin dia banyak sekali di sini dia sederhanakan melalui negeri babi bu. Nah ini artinya apa? Meskipun main-main, meskipun dia sebenarnya pengen mengungkapkan emosi atau apa yang dia tangkap, apa yang dia lihat, tapi dia tetap bisa memainkan itu melalui ritme-ritme yang tetap berjarak bahwa ini adalah sebuah puisi ya. Oke, terus akhir ini epilognya, penutup ini. Nanti kita ngobrol aja. Syahdan membaca puisi Aku Bangga Jadi Santri ini membawa pembaca pada perjumpaan kembali dengan hasanah sastra yang bertendens. Artinya sastra itu harus memiliki pesan. Nah, pesan di Rian tadi khususnya yang korupsi cukup kuat. Sastra bertendens. Artinya memang tadi sastra tidak hadir dari ruang kosong, tapi memang sengaja dia ada keberpihakan. Melalui sastra dia berpihak. Dalam hal ini dia berpihak bahwa korupsi itu harus dilawan, korupsi itu musuh bersama. Korupsi itu adalah mentalitas yang harus kita perangi bersama. Dan di sini seolah-olah dia ikut hadir di sana. Nah, terkait dengan sekali lagi
Rian saya kira sudah memulai awal yang baik. Di usia 14 tahun dia sudah membuat satu puisi, buku puisi semacam ini, bahkan sudah banyak karya-karyanya yang lain. Saya kira yang perlu dilakukan, saya kira Mas Ari mungkin dalam proses pengasuhan ini ya memperjumpakan dia dengan tokoh-tokoh, dengan bacaan-bacaan lain untuk memperkaya dia, untuk menjadikan bahwa bisa jadi perjumpaan saat ini Rian misalnya sudah kenal beberapa pengarang, penulis ataupun pujangga, penyair. Nah ini nanti harus diperkenalkan lebih banyak lagi dengan puisi-puisinya siapa, ataupun kalau perlu dengan genre-genre yang lain, Mas. Artinya selama ini masih menyentuhi puisi, bisa jadi nanti menyentuhi cerpen juga. Katanya tadi kenapa beli cerpen, katanya dia pengen baca, tidak apa-apa. Artinya ini sebuah fase awal yang penting, saya kira ini pondasi, Mas. Jadi pondasi penting untuk kemudian mengantarkan si Rian ini pada perjumpaan-perjumpaan lain dengan khasanah teks sastra lain, dengan pengarang-pengarang sastrawan yang lain, dan yang paling pokok adalah Rian selalu sadar bahwa masih akan ada lompatan berikutnya. Rian harus terus melompat. Ini aku sudah membuat lompatan menurut saya sebagai mewakili anak santri, bahwa santri juga produktif menulis. Lompatan berikutnya adalah ya menulis terus, menerbitkan buku lagi. Ini yang mungkin akan kita tunggu seberapa seberapa istiqomahnya si Rian ini ke depan dalam mengambil titik pijak bahwa saya adalah santri yang juga menulis. Untuk itu terakhir saya kira puisi yang berhasil menurut saya adalah puisi yang menggerakkan hati, pikiran atau laku seseorang. Tadi saat saya di dalam habis absen tadi, lambat saya mendengarkan pelantang di musola atau masjid tadi soal innalillahi gitu ya, ada kabar lelayu. Menurut saya lantunan-lantunan seperti ini sebenarnya puisi yang berhasil. Karena apa? Itu kemudian membuat orang kemudian harus entah fokus, entah kemudian hatinya ikut masing dan menggerakkan. Ada apa? Puisi-puisi yang berhasil menyitir Pak Iman Budi Santosa adalah seperti lantunan azan, ya, bahwa dengan lantunan itu kemudian orang tergerak, mau mendatang ke masjid, ke musola, ataupun dalam hatinya tergetar. Nah, artinya apa? Bahwa puisi ini memang unik gitu. Dari sisi karya sastra, dari sisi dunia penerbitan, puisi ini, buku puisi terutama itu buku yang paling sering diterbitkan, Mas Ari dan teman-teman ya, Salis juga, tapi yang paling tidak laku. Tapi paling sering diterbitkan tapi paling tidak laku berbanding terbalik dengan karya genre yang lain, entah itu cerpen, novel, apalagi dan sebagainya. Nah, tapi kenapa kemudian orang tergerak untuk berpuisi? Nah, ada kalau tadi obrolan sebelumnya Pak Sawali, Pak siapa tadi Bapak ngobrol bahwa itu semua adalah panggilan jiwa. Ya sama. Ketika orang berpuisi, dia secara tidak langsung ini seolah-olah memang menggerakkan jiwa-jiwa yang mata batin sosialnya tadi sudah meletik, sudah ada percikan. Maka saya kira sebagian dari puisi Rian ini saya kira sudah betul-betul menjadi sebuah puisi yang mampu menggerakkan. Artinya dalam konteks korupsi, puisi Rian saya kira cukup kuat dalam tema-tema soal korupsi tadi. Aku nggak tahu Rian membaca atau memahami soal korupsi dari mana ya, karena di pesantren aku nggak tahu dia tahu dari mana itu soal persoalan korupsi. Bisa jadi dia dapat dongeng dari bapak, ibu, ataupun dari media atau dan sebagainya, nggak tahu. Makanya ini sebagai pancingan pertama, nanti boleh dijawab Rian. Rian dalam konteks membuat puisi-puisi ini khususnya korupsi ini, apa yang Rian pahami soal korupsi, dan Rian memahami soal korupsi itu dari mana ya? itu satu pertanyaan. Dan pertanyaan berikutnya tadi ketika Rian mengeluarkan diksi-diksi si Budi, Endi, Adi, nah apa yang ada dalam benak Siti tadi ya?
Itu aja mungkin Mbak Ratih ya, sebagai pemantik itu dulu mungkin pancingan saya. Menarik, nggak ada habis-habisnya Mas Ari bahas puisi ini, tapi biar kita nanti ngobrol aja. Terima kasih Mbak Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri yang sudah mengulas beberapa puisi karya Dik Rian. Nah, memang puisinya ini baru saja saya dengar dari Pak Heri tadi ya, saya belum sempat membaca semuanya. Kalau saya lihat itu Rian itu dari SD kelas 6 masuk ke kelas 5 masuk pondok. Ya, kelas 5 masuk pondok mulai menulis kelas 6. Jadi mungkin di sini Rian mengisi sehari-harinya dengan kesibukan di pondok dengan cara menulis ya. Dia gemar menulis, dari situ dia berusaha untuk menumpahkan semua apa yang dia rasa, dia lihat, dia dengar, dan semuanya itu untuk menulis. Nah, bagus sekali. Saya beberapa kali mendengar dari Pak Heri tadi bahwa memang puisi itu harus apa ya, endingnya memang harus membawa kita untuk tergerak ya Pak ya, dari diri hati kita sendiri. Dari membaca pun baru membaca, oh ada maknanya seperti ini, oh hasil karyanya seperti ini. Nah, Dik Rian kecil-kecil cabai rawit ini bisa menulis segitunya mengenai korupsi. Mungkin dari saya sendiri belum bisa ya Pak ya, terus terang ini memikirkan bangsa Indonesia ini korupsi seperti apapun kadang kita nggak berani, tapi Dik Rian berani menumpahkan semuanya itu dalam bentuk tulisan. Bagus sekali. Langsung saja untuk sesi berikutnya tanya jawab. Oke, menjawab pertanyaan pematik dari Pak Heri tadi nggih. Monggo dari ibu-ibu. Monggo Bu. Mau dijawab dulu pertanyaan pematiknya atau pripun? Bisa jawab dulu atau pertanyaan dulu? Oke? Ya, oke. Akan menjawab pertanyaan pematik dari Pak Heri tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neo Gravian Putra, biasa dipanggil Rian. Tahu korupsi dari mana? Saya tahu korupsi itu bukan dari membaca buku cerpen karya Maputo. Dari situ terinspirasi. Dari situ terinspirasi buat puisi. Jujur, saya buat puisi itu inspirasinya dari siapa? Dari puisi aja. Selain dari cerpen itu ya, mencari tahu atau dapat informasi gitu ya. Saya mungkin kasih imajinasi. Tadi simbol-simbol ada Edi, apa yang kamu bayangkan siapa sih? Didi ini saya ibaratkan sebagai petani. Si Budi itu sebagai anaknya, tapi sering diejek si Adi. Kalau si Siti itu cuma paham kakak pendamping. Itu dari pengalaman langsung atau imajinasi orang? Kasih. Dan suatu ketika Pak Didi itu meninggal karena kehabisan padi. Sedangkan si Budi harus menjadi menteri, tapi bunuh diri. Si Adi depresi karena kehilangan Siti. Sedangkan si Siti tergantung mati, ditemukan tewas. Nah, bertahun-tahun muncul karakter baru, si Andi. Nah, si Andi itu mencari
sudah banyak yang menjadi menteri. Si Andi itu menulis Budi yang sudah dikira mati padahal masih hidup. Dan bertanya, kok masih menanam padi bukan menjadi menteri? Karena kakakmu menyogok rakyat kecil demi keuntungan duniawi, maksudnya menyuap sama korupsi. Nah setelah itu Ponto sendiri itu hancur gitu. Negeri yang dipegang Pak Adi itu hancur dan nggak jadi. Dan maksud bidadari yang di sini itu seperti para perempuan, misalnya perempuan yang menggoda para istrinya. Itu ya setelah 4 tahun menteri dan hartanya itu diambil sama si perempuan yang dibagikan bidadari. Itu kalau di diksinya dikembangkan bisa jadi satu cerpen. Iya. Oke, lanjut nggih. Yang pertama, nggak usah perkenalan nggih. Udah kenal belum? Kak? Saya Mbak Ahil, bukan Pak Ahil. Di beberapa kesempatan seringkali misal masuk grup baru gitu, selamat datang Bapak Ahil gitu. Itu saya udah biasa. Ibarat mental ki wis tahu. Itu udah yang ke 1000 kali mungkin. Iya, kena di sini ya. Di sini kena lagi. Pernah ono wong iku duran ning kono dibilang orang baca buku ini mungkin grogi suaminya Mbak Rati nih. Penulisnya dari Bapak Ahil. Padahal saya di sebelahnya itu loh. Jam-jam ngantuk. Oke, yang pertama saya ucapkan selamat buat Dek Rian yang di umur berapa ini berarti? 14 kelas berapa? Kelas 7. Dari kelas 7 itu sudah bisa menerbitkan buku. Saya di kelas itu tuh ijik belut wewe adikku. Jangankan nulis, onone mung gelut. Nggih, bener nak maghrib burung diceluki ora bali. Kemudian yang kedua buat Derian, jangan berkecil hati misal dengan bedah bukunya hari ini mungkin yang datang sedikit. Kamu gak sendirian. Kemarin baru minggu lalu saya bedah buku di Singaraja itu yang datang berapa? 5 orang ya. 5 orang itu saya, pembicara, moderator, dan satu anaknya si moderator, yang satunya lagi si pemilik tubing genteng itu sendiri. Karena mungkin aksesnya juga sangat susah. Kemudian pas hari hanya itu hari santri tanggal 22 kemarin. Jadi yang datang cuma 5 loh deh. Ini kamu luar biasa, ini udah ada mungkin 2 kali lipatnya. Dan ini jangan berkecil hati, sekali lagi jangan berkecil hati. Suatu diskusi atau bedah buku itu bukan dinilai dari banyak yang hadir, justru dinilai dari isi diskusi itu sendiri, dari karya itu sendiri. Dan menurut saya itu luar biasa. Saya ucapkan sekali lagi selamat buat Dek Rian untuk bapaknya dan kakaknya. Saya yakin kalian adalah support system yang terkuat buat Dek Rian ini. Kemudian pertanyaannya, apa peran dari orang tua Dek Rian itu, termasuk bapak, ibu, dan kakak, sehingga bisa tercapainya buku ini? Karena di usia segitu kok sudah terbentuk support system yang bagus. Kalau tadi saya misal menulis, karena support system saya dari suami saya, diberi kesempatan untuk menulis. Misal ada satu waktu saya harus memilih memasak atau menulis, saya tanya sama suami saya, jawabnya nulis dulu, nggak suruh masak. Dia nahan laparnya. Makasih ya. Tak ucapkan terima kasih ini loh mas, tadi belum diucapkan terima kasih. Isin kok juga saya langsung nak mau. Jadi support system itu pasti ada, dan saya dan Dek Rian patut bersyukur punya support system yang luar biasa dan didapatkan di usia segini. Di usia segini tuh dulu saya sangat berjuang karena memang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Mak embe
kadang sama lauk sakmene sama geriah gitu tuh seneng banget sama kering tempe. Jadi saben dina adalah hidup tempe. Dan ini sudah mondok dan menyempatkan untuk menulis. Bayangkan, saya itu kelas 1 masuk semester 1 kuliah di UNES, disuruh mondok mas, kabur saya, nggak kuat. Dan ini sudah mondok, sekolah, dan berkarya kok, bukan luar biasa. Itu nanti tolong ceritakan bagaimana peran dari bapak, ibu, dan kakak yang turut hadir di sini. Begitu nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu itu pertama suka komik. Saya itu semakin besar sedikit baca komik, jadi ke buku yang ada gambarnya, cepat, terus lanjut ke novel. Sempat pengen baca buku puisi tapi nggak suka. Menceritakan hal-hal yang membuat saya terdorong. Dan dorongan yang menurut saya paling berarti itu dari kakak. Nah, saya dulu itu yang berdiam, pengen ngelapin emosi tapi bingung mau kemana. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membuat puisi, tapi juga diajari teman. Yang ngajari malah belum punya buku. Berarti setelah ini nggih ini namanya Ya mungkin sama kadang emosi karena amit-amit sering bertengkar, itu bingung mau buat bagaimana, akhirnya membuat puisi. marah bertengkar lalu buat puisi di umur segini loh, ngeri loh ini. Ini ketika Dirian terus produktif 10 tahun ke depan mungkin bisa malah Mas Naka loh mas. Pasti loh. Mas Naka mulai nulis umur berapa coba? Mulai nulis umur berapa? SMP. Saya kuliah baru nulis. Nah sekarang boleh nambah pertanyaan apa ini? Ini bukan cuma sama untuk Dirian ya. Ini sasarannya untuk ayah dan kakaknya, mumpung ada di sini. Tadi kan
Sudah mata ini. Terselubung ternyata ini Kak. Jadi tadi kalau Rian mungkin grogi kali ya Mas. Jadi dia tidak bisa mengungkapkan, padahal dia sebagai penulis harusnya bisa mengungkapkan dengan kosakata yang lebih banyak daripada ini. Mungkin malu atau bagaimana? Isin mungkin isin dan grogi. Padahal nek ngarepe bapaknya sama Kang Dewi. Nah, bagaimana Rian ini di mata orang tua dari Rian, yaitu Mas Ariuben nggih, sama kakaknya Nalendra sama Mas Narendra. Berarti kelas berapa sekarang? Udah lulus. Oke, bagaimana sosok Rian ini kecil-kecil cabai rawit bener. Justru yang paling kecil malah justru sudah membuat buku. Kakaknya kok dereng. Bagaimana, ya itu pertanyaannya, bagaimana sosoknya dan apakah benar yang tadi disampaikan misalnya support sistemnya seperti itu, apakah benar atau mungkin mau ditambahi? Begitu, enggak? Lanjut jawab gitu. Ini ajang curhat, ajang bagi cerita aja gitu. Itu tadi nyambung, saya kepengen kuliah S2 itu kepengen nyanyi anak-anak saya sama istri saya, karena kita nulis sastra. Saya kuliah S2 itu baru nulis puisi. Saya sebelum ke pertanyaan Mbak Em, saya itu tak rewangi jalan-jalan sama istri saya, tak jadi belajar kanal. Saya nulis puisi itu tentang tentang apa, demo-demo yang itu perasaan sampai banget. Itu DC kalau tulisannya Cak SMA, kami Naka, kami Ibu Negara. Wah, aku sok banget itu. Nah, tak rewangi S2 ini benar, pinternya tetap goblok, tetap gak bisa nulis. Ya udah, saya keluar, percuma saya ketika S2 kalau tetap raisa. Jadi semester 2 saya, semester masuk ke semester 3 saya keluar. Dan puisi saya yang tak kadang-kadang paling hebat itu satu. Ya, saya menulis tentang menyetik game dan Dasar Budi itu yang menurut saya paling hebat. Itu game malam itu lah pamer kayak puisiku yang paling apik sedunia. Tapi ya cuma itu dok puisi itu. Ini dieditkan bujuku sidik gitu. Jadi gini, kami penganut paham liberal. Jadi di keluarga kami itu liberal. Nah, jadi saya nulis ya udah. Jadi mengapa sepakat nggak sepakat kita harus menyepakati bahwa stabilitas itu keluarga harus kuat, stabilitas keluarga. Karena keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun itu akan berdampak ke anak-anak. Jadi bagaimana kita menciptakan keluarga ini keluarga yang harmonis, dan memang berat banget. Ini alhamdulillah saya sudah 20 tahun lebih menikah dengan istri dan alhamdulillah baik-baik saja. Jadi pengaruh apa ya, liberal atau demokrat, jadi kita membebaskan anak-anak kita mau berbuat apa, terserah, asal kamu tanggung jawab apa yang kau lakukan. Tapi kami memang kalau menurut saya lebih hebat istri saya tajam dalam membaca anak-anak. Jadi dari kecil sudah kita amati, passionnya beda-beda. Yang nomor 1 itu sudah dari umur 3 tahun dia sudah suka lukis. Kita buka juga karya-karya lukis-lukisan, tapi nggak tahu sekarang hilang intiram. Banyak kita zaman dulu kan belum kita cetak ya, kita masih terbatas secara ekonomis. Sekarang pun juga masih terbatas secara ekonomis. Kita fotokopi, kita bagikan ke waktu masuk PAUD. Jadi si anak ini kelihatannya si nomor 1 ke passionnya ke lukis. Jadi kita motivasi terus saja ya. Sampai sekarang dia dilukis, dan aku shock diri kemarin, sempat berdebat dengan istri saya karena dia beralih ke sastra itu. Karena juga sastranya ya. Tak pikir aku gendeng ya Bu ya. Kok ketika mau melakukan pelarangan atau apa, anak kan jurusan bahasa dan sastra man kendal. Ya wajar ketika dia bisa menulis sastra, pintar menulis sastra ketimbang saya, itu sangat wajar banget gitu. Jadi kita bebaskan terserah lah. Tapi memang passion nomor 1 itu memang dan cita-citanya dua-duanya itu kepengen mondok bareng dulu kan ya kelakon. Yang pertama itu kalau saya masih ingat itu dia kepengen jadi kiai dan seniman. Yang nomor 2 pun juga sama itu, kepengen jadi, tadi kita diskusi perjalanan sini, kepengen jadi penulis sama punya pondok pesantren jadi kiai. Tapi waktu dibantahkan kami Gus Lombok kan rada sok mau penulis tak apa-apa terus piye aku bingung lah. Jadi itu kemudian yang kedua itu kalau dalam pengamatan kami, jadi kita orang tua sebetulnya harus membebaskan. Kalau saya melihatkan anak-anak berproses apapun, yang penting kita hanya itu aja,
menyemangati, kemudian memotivasi, memfasilitasi itu yang penting. Ketika yang nomor satu suka lukis ya kita memfasilitasi gambar dan sebagainya, kita ajak kemana-mana. Kalau yang satu alhamdulillah sudah sekitar 10 lebih itu karyanya untuk yang saya sampaikan tadi, untuk itu apa namanya, untuk sampul buku. Nah, kedua ini kita pengamatan saya dengan Ibu Negara lebih ke sastra dan politik kalau pengamatan saya. Memang Nun Sewu ini sebenarnya saya nggak boleh mengulik sejarah. Nomor 2 itu memang istilah saya nyowok balik, tapi saya nggak boleh ngomong itu sama istri saya. Jadi memang ada perhatian khusus waktu kecil dulu. Kemudian memang dari segi speaking ya, atau speak up atau apapun itu, nomor 2 sama nomor 1 memang nomor 1 speak up-nya lebih bagus ya, ketimbang yang nomor 2 memang lebih banyak ke kependian, dan kita memang harus maklumi itu, jangankan orang lain gitu loh ya, orang tuanya kadang ya juga, tapi ya tetap ngobrol ketika berdua dengan ya kita ngobrol biasa gitu. Terus saya apa ya, tadi rada terus juga itu, harusnya orang pintar menulis itu juga ngomong itu tidak jadi jaminan sebetulnya menurut saya ya. Orang jago ngomong, orang saya jamin tidak, belum tentu juga dia pintar nulis loh. Orang pintar nulis belum tentu pintar ngomong. Kita fair wae gitu. Banyak kan teman-teman media, lah 1-2 ya kita bicara juga. Pintar nulisnya apik, tapi kan ngomong tuh itu banyak loh. Serius gitu loh. Gitu ya. Nomor 2 ya memang harus jam terbang. Ya terus kadang kita ajak, saya kan kadang ajak kakaknya kemana juga, bahwa dunia ini luas gitu loh. Kamu belajar di lingkungan sekitar itu kamu potensi menjadi sebuah karya seni apapun gitu. Biasanya dilukis ya lukis, kemudian di sastra ya sastra, termasuk dengan yang 2 pun juga begitu saja kemana itu silakan diamati nulis, dulu juga nulis rock tentang rock dan sebagainya. Ya memang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Alhamdulillah dulu pondok bareng puisi itu kan tercipta di pondok yang di Kendal. Sekarang tidak di Mijen karena ada sesuatu hal, dan mungkin di luar ruang diskusi aja kita berdiskusi tentang itu. Kemudian yang nomor 3 itu passionnya lebih ke musik, kita fasilitasi aja. Ya wes jeneng wong urip kucing-kucing diraupi om. Kita bicara ekonomi ranah tapi kata matematika Tuhan itu luar biasa. Karena saya percaya kekuatan langit itu aja. Nak minutnya gaji minus. NIP itu gaji berapa sih? Aku korupsi apa? Aku pejabat orang. Jadi NIP enggak? Honornya paling berapa sih? Pas-pasan gitu loh. Iya kan? Ya, nomor 3 itu passionnya di musik. Ya kita fasilitasi les di Semarang gitu. Jadi ya intinya memang kita sebagai keluarga ini harus saling support, saling mendukung. Alhamdulillah kakaknya di pondok juga mendukung adiknya dengan gaya dia. Ya, mungkin dengan gaya kasih sayangnya dengan marah-marah, atau kasih sayang dengan bahasa halus dan sebagainya. Itu bentuk kasih sayang seorang kakak, karena saya lebih paham anak-anak saya. Saya yakin bahwa nomor 1 sama nomor 2 itu saling menyayangi, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Karena yang nomor 1 mungkin lebih ke bahasa verbal ya, ucapan ya, tapi kalau yang nomor 2 lebih bahasa ke visual, mungkin dengan sentuhan, dengan dan sebagainya. Gaya belajarnya beda-beda. Jadi memang kadang ketika diskusi wong teluki bentrok biasa. Karena kadang ketika diskusi itu kakaknya menurut saya misalkan dengan memperhatikan begini, adiknya mungkin dengan sambil baca, sambil apa, jadi itu yang kadang saya sering berdebat dengan anak-anak. Memang gaya orang belajar kan beda-beda. Seperti saya, aku kalau mau coba buku ini langsung dinum sewu. Serius, tadi sudah sama, tapi saya mendengarkan gitu. Saya dapat ilmunya dari mendengarkan, makanya saya suka sering buku kadang suruh minta istri itu tentang apa, kadang anak kakaknya Nalendra buku ini tentang apa, terus latihanku sama. Tapi intinya adalah bahwa memang kita harus bisa memfasilitasi itu yang utama, apa yang kemampuan. Tapi kalau kita sebagai orang tua nggak peka, kita sinau urip aja ya, kita nggak peka terhadap anak, ya udah guys, assalamualaikum. Ya alhamdulillah saya dikasih karunia anak-anak sing menurut versi saya itu. Karena
karena memang saya mengajarkan kejujuran dan wong tuane iki belaksak tapi aneh-aneh saja rusak kan gitu. Contoh hal kecil, nggak tahu ini apa, mungkin bagian dari pendidikan korupsi atau apa saya nggak tahu. Ketika saya minta anak beli apa, susu 1.000 rupiah tak jalur, tak suruh mengembalikan. Ya, dari hal sederhana seperti itu. Terus kemudian kakaknya ini ya kemarin apa kan lolos itu ya kemarin siapa yang besok acara itu kan ya kadang kan orang boleh bermimpi ya dia nggak ngomong di sini tak sampaikan sekalian aja biar lebih termotivasi atau nggak ngerti ya kan. Kalau saya sih kepen kalau buku puisi udah biasa ya puisi, tapi mungkin ini awalan mungkin cuman kan puisinya berapa itu sampai ke Solo juga. Kalau menurut saya orang awam bagi saya tulisannya saling anu ya, nomor 2 tuh saya bagus kalau menurut saya orang awam puisi. Jadi sekali lagi puisi, kalau puisi doang buku begitu itu kan udah biasa. Saya kapannya mengkolaborasi antara, karena yang nomor 1 itu juga bisa seni rupa, juga bisa sastra, itu dipadukan bagi saya. Jadi ada gambar, ada itu sih saya pakainya begitu. Dan mimpi saya tidak muluk-muluk, selain saya kepengin ke Tanah Suci berlima anak istri saya, satu lagi membuat pertunjukan keluarga, karena saya masih menunggu si kecil sampai benar-benar pandai bermain musik. Saya orang teater, istri saya bisa nyinden, anak saya baca puisi bisa, ada yang sastra, ada yang musik. Itu mimpi saya teatrikalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Saya setuju sekali dengan peran orang tua. Sebagai orang tua kita itu harus memfasilitasi segala sesuatu yang sudah merupakan karakter si anak tersebut. Kita tidak bisa memaksakan anak. Ini contoh saya sendiri ya. Saya sebagai seorang guru, anakku sesuk ya jadi guru. Kamu harus bisa ini. Orang tua saya kebetulan berada di kepolisian. Besok anakku jadi polisi KB. Tidak sepeda seperti itu ya Pak ya. Jadi dari sini, dari bakat waktu dia kecil, kita itu tahu, oh anak saya passionnya ke sini. Kita hanya menuntun dan memfasilitasi, mencukupi segala kebutuhan dia. Kalau dia gemar, dia memang passionnya di situ, saya yakin dia akan menghasilkan sebuah karya-karya yang memang dia sudah ada dalam dirinya mereka sendiri. Ngoten nggih Bapak Ibu. Baiklah, berikutnya ada lagi pertanyaan, tanggapan dari Masnya. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanggapi katanya bagaimana Neo di mata saya gitu. Ya, saya tidak bisa jawab. Tidak tahu Neo di mata saya kayak gimana, tapi insya Allah itu di hati saya. Jadi mau nambahi di apa tadi namanya, media supporter, support system di support system saya. Di mau curhat aja kan, aku tenaga bisa berapa nggak? Biasanya kayak gini Bang, kakak tahu kakak belum bisa jadi kakak yang baik, makanya karena Bang atas akan dalam membimbing Abang belum bisa jadi kayak kakak-kakak yang lain gitu ya. Makanya itu sabar-sabarnya ya, bunuh kakak di dalam karya-karya Abang terus berkarya gimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pelukan ini. Jadi sangat terharu, agak melo sedikit ya, melihat kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya yang sangat-sangat tulus ya Dek ya. Jadi seorang adiknya harus benar-benar bisa memaknai bagaimana kasih sayang seorang kakaknya. Oke, berikutnya ada lagi yang mau bertanya mungkin? Mbak, monggo.
Ada yang mau tanya? Oke, silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan selamat kepada Rian. Atas bukunya keren sekali. Sudah menghasilkan karya yang sangat keren sekali di usianya yang masih sangat muda. Jujur saja, saya juga minatnya juga di puisi, tapi saya lebih condong ke pembacaan puisi. Untuk menulis, saya juga sudah pernah belajar menulis puisi, tapi mungkin belum sebagus Rian gitu. Saya ada buku antologi bersama teman-teman saya waktu MTS, juga diterbitkan dari Sangkar Arah, dan juga sudah pernah bedah buku. Yang ini pokoknya keren sekali lah. Saya mengapresiasi karyanya dan semoga menghasilkan karya-karya yang lebih banyak lagi dan lebih keren-keren lagi pastinya. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya memberi apa ya, sebuah ucapan selamat saja. Baik, selanjutnya apa ada lagi dari Om Naka sendiri ya? Oke, monggo Om bertanya kepada Dek Rian, apa pertanyaannya? Terima kasih. Masih di yang sesi ke-5 di para obrolan buku hari ini. Iya sudah nampak aku semua tak setting. Yang pertama sudah selesai dengan dan keluarga kecil yang begitu literasi. Saya ingat ketika di Mandar Sulawesi Barat, di tulisan saya itu ketemu dia ada cucunya, bapaknya, kakeknya itu tulis semua. Kakeknya itu usia mas 80 sekian itu baru selesai S3. Jadi dia studi itu gara-gara lihat anaknya dan cucu-cucunya itu. Jadi saya sampai menulis lupa judulnya, keluarga yang sangat literasi atau apa semacamnya. Ini memang melihat keluarga yang benar-benar berproses menulis termasuk sastra itu. Dan saya di sini terus teringat yang tadi kan dengan tadi bahwa jauh sebelum ini kan waktu masa-masa dia masih sangat kecil sekali, ini masih ibu tahu ya, waktu itu saya main ke Korugi di depan Rian itu hanya pakai celana kolor itu, tapi tiba-tiba baca puisi dengan puisi yang dihafalkan ya Mas. Jadi saya melihat ini kok kayak sosial kayak kecil makanya kan Arya itu kan juga sering baca puisi dan dihafal. Nah, Rian itu waktu itu semacam itu, jadi kadang direkam, kadang saya melihat langsung, jadi kayak spontan gitu. Saya nggak tahu Rian ingat deh Pas Desember kan? atau masih kecil lagi, masih kayaknya dia nggak pakai kaos, hanya pakai polos saja itu sering kan. Terus, jadi imajinasi saya melihat Rian kecil itu kan lucu itu ya, maksudnya kayak tuyul itu sering ngomong. Dia tiba-tiba baca puisi dengan puisi-puisi yang cukup melompat ya dari diskusi. Saya nggak tahu itu konsumsinya dari mana. Mungkin ketika ada diskusi, karena di rumahnya juga sering ada diskusi semacam ini. Mas Irso, kita harus mampir ke Korugi. Ini kabarnya mau dipindah ke Kendal, nggak mau di rumah, mau dipindah, ya nggak tahu. Yang di Kendal malah mau pindah ke Kendal. Termasuk di dalam buku ini yang baru Aku Bakal Jadi Santri, memang ada lompatan-lompatan itu, dan secara betul itu ya sudah cukup apa ya, kuat mungkin bagi anak-anak seusia dia juga. Mungkin kalau kita melihat mungkin berarti sangat parah ketika kita siswanya menulis puisi pasti masih sebatas keindahan pagi hari yang dibangun seperti apa, misalnya masih sebatas itu. Melihat sebuah negara pun ya negara yang indah, punya pahlawan, masih seputar itu. Tapi di sini
Rian itu berpikir lain, keluar dari zona anak-anak itu saya kira kan. Ternyata memang kan mungkin bisa jadi karena bacaan dia kan. Ini filsafat. Apa? Ini balik ke filsafat. Filsafat. Berapa bulan filsafat? Itu lebih menarik lagi nanti kan. Mungkin kan ada cerpen-cerpen Kangkutu atau sales mungkin ya ada juga kan. Kayaknya dia konsumsi juga sempat ke rumah memang karena ngefan kan, jadi seperti bulan sama aplikasi tadi. Mungkin ini menarik. Mungkin setelah ini ya apa ya, karena tadi Rian juga bilang saya nggak suka puisi tapi menulis puisi kan. Saya jadi ingat Mas Umam itu seniornya Mas Heri ya, waktu itu Mas Heri. Umam benci puisi itu Facebooknya kan, Mas Umam itu roda gila itu. Jadi entah karena mungkin karena kebencian itu karena nggak suka malah akhirnya mencintai kan. Tapi saya mau tekankan ke Rian bahwa ini menurut saya awal yang baik ya, karena pintu masuk penulisan Rian itu dari puisi, bukan berarti apa-apa. Karena memang saya pribadi mengalami itu. Ketika saya melewati awal penulisan puisi, setelah menikmati berproses itu, nulis yang lain itu kayak apa ya? Bisa ya, saya nggak bisa bilang ke batu sini enggak ya. Bisa paling tidak karena memang kembali lagi saya mengajar. Saya nggak mau ketika di kelas saya meminta siswa untuk menulis puisi, esai atau sampai apapun, ketika saya nggak mengerjakan nggak bisa, itu kejebak guru. Tapi memang awalnya ya, puisi itu yang menjadi pintu masuk saya untuk belajar sastra. Hampir mungkin agak pembelaan, hampir mirip saya kelas 5 baca puisi lomba itu tapi kalah. Yang dibaca ternyata saya buka sekarang karena saya masih ingat, ternyata puisinya Sedang Mulyono Unes itu. Jadi ada beberapa puisi yang saya ingat termasuk Bulir gitu. Jadi itu terus SMP baru nulis, tapi ya karena masa itu ya, mungkin karena banyak hal bersyukur kembali lagi Rian tumbuh di keluarga yang sangat dekat. Kakaknya saja biasanya bisa lebih lancar berkata-kata, tapi ini enggak sepenuhnya. Saya nangis ya sebenarnya kan. Terus ayah, mungkin bunda juga yang ini nggak bisa hadir ya karena lagi sibuk ada kegiatan lain. Saya kira sangat mendukung, dan setelah ini tinggal dia seperti apa. Jadi pasti percaya kalau memang ditekuni nanti akan ada jalan di situ. Benar apalagi cita-citanya mulia sekali jadi penulis dan kiai punya pondok juga. Kayak tadi Mas mau Iben itu meskipun rambutnya gondrong itu punya pondok juga di Surabaya suatu ketika itu bisa. Jadi penulis juga, menulis novel dan mengagumi Pak Sawali ternyata dulu SMP tadi yang hadir itu blognya bagus. Nah itu ya, mungkin silahkan mungkin dia membenci puisi tapi jangan sampai tidak menulis puisi. Boleh lah melihat teks lain dari Kangkutu atau karya lain, pasti akan terpantik dia. Ada apa ya, jadi ada semacam asupan itu, baca cerita yang lain, dan ini akan menjadi model ketika nanti menulis puisi yang sublim, lebih padat. Saya bilang penutupan itu menarik ya. Ada tokoh-tokoh sudah terwujud seperti apa, endingnya juga mengejutkan, ternyata ini terkait dengan duniawi dan lain sebagainya. Nah itu, saya kira itu dari saya lebih kepada apa ya, apresiasi kecil mungkin ketika saya melihat teks puisi yang ditulis, dan beberapa hal ketika saya menyimak hari-hari Rian yang mungkin cukup unik dibanding anak-anak kecil lainnya. Mungkin di sini juga ada guru kan, dia nanti tahu sendiri sudah tadi itu sudah bagus banget, bisa menyampaikan bicara semua itu sudah oke banget. Yang lain barangkali tidak bisa, dia sudah menyampaikan ide dia punya gagasan, punya sesuatu, itu sudah menarik. Saya nggak tahu, mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang pasti dia kalau masih istiqomah di sini seperti Mas Diri tadi sampaikan, insya Allah pasti akan semakin keren. Nanti bisa memulai puisi itu jalan-jalan dan menulis yang lain pasti akan itu. Saya yakin kalau puisi itu karena sedikit banyak saya mengalami itu ya. Jadi berawal dari puisi sampai detik ini ya
ya tulisan saya yang paling banyak itu puisi, meskipun kata Mbak Akil mumet atau itu persoalan problem orang lain ya, saya nggak terlalu memikirkan. Ada nggak laku pasti. Terus ada yang bilang oh puisi ya untuk naik pangkat, atau ternyata saya malah semakin banyak nulis puisi meskipun nggak terhitung Mas, makanya pangkat saya nggak naik-naik. Tapi saya menikmati itu, nanti mungkin dengan cara yang lain, tapi karena kecintaan dan lain hal itu penting untuk kita perjuangkan. Benar kata kakak senior saya Pak Bukit tadi yang nulis itu, matematika Tuhan ini yang kami sering terapkan itu yang akan bergerak melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita bayangkan. Itu kejutan itu ada. Saya berdoa, kita semua berdoa semoga Mas Rian semakin serius belajar dan semoga tercapai cita-cita mulia ini. Amin amin. Terima kasih. Itu kiranya bisa dilanjutkan. Terima kasih Pak Naka atas masukannya, ujangannya untuk Dik Rian. Semoga semakin hari semakin bertambah ya, menambah lagi pengetahuannya di dunia puisi dan sebagainya. Kalau di sini saya boleh bertanya ya Pak Naka ya. Yang ingin saya tanyakan di kesibukannya dia di pondok itu, selain di pondok kan juga belajar SMP kelas 7. Nah, kamu mengisi kesibukanmu itu tadi dengan menulis. Nah, selama mengisi dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di pondok, adakah kendala-kendala yang kamu hadapi saat melakukan menulis itu tadi? Disibuk, pasti di jadwal di pondok itu sudah gitu sakit, sak lembut, kegiatanmu harus ngaji, hafalan, surat ini, surat itu. Belum lagi tugas dari sekolah-sekolah. Nah, kendalamu pada saat menulis puisimu ini tadi, karyamu ini aja ya, yang bisa mensupport kamu kok bisa menghasilkan satu buku ini, pasti kan melewati yang namanya kendala-kendala. Nah, kendalamu apa saja? Kendala saya saat lagi nulis ada diskusi terus aku juga jarang jauh selawat, kemudian terus cuma setiap ngaji libur ya, tidak terlepas lagi. Terima kasih, memang benar. Kita itu kalau menulis menghasilkan satu karya, contohnya saya sendiri Pak, saya itu mau membuat puisi, nunggu saya itu benar-benar fresh dalam pikiran saya, nunggu anak-anak pokoknya jangan ganggu dulu. Bunda ini Pak, mau kenaikan. Biasanya kan ada PAK itu harus menghasilkan beberapa karya, entah dari puisi, cerpen, nulis apapun. Itu saya juga nunggu saya itu benar-benar fresh, benar-benar nggak ada pikiran apa yang menghambat dalam diri saya, baru saya bisa menuangkan karya-karya itu, walaupun menurut saya karya saya itu di bawah Rian. Nggak begitu banyak makna hiasannya. Kalau Rian kan sudah mimpinya banyak sekali, makna-maknanya sudah banyak sekali. Jadi saya di sini juga merasa kadang, aduh, kalah sama muridnya sendiri, nggak Pak Heri. Kadang merasa malunya di situ. Oke. Semakin sore semakin panas ya pembicaraan kita mengenai karya Dik Rian si kecil-kecil cabai rawit ini. Apa ada pertanyaan lagi? Apakah sudah cukup? Karena waktu sudah semakin sore, sudah mau maghrib. Baiklah Bapak Ibu, dalam acara kita bedah buku dari karya Dik Rian Rafeyan Neo Gaviar di Putra, namanya aja sudah sulit dibaca ya. Dari sini saya aja agak sulit membacanya. Dengan pembicara Bapak Heri sudah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas support system dari keluarga, teman-teman, dan semua yang hadir di sini, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik, dengan hikmat, dengan
kurangnya jawaban-jawaban dari para penanya. Baiklah, kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.